Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Putra, NIM 20086471, Prodi Penjaskesrek. Ingin menyampaikan tugas tentang senam. Soal pertama, apa yang maksud dengan senam? Senam adalah suatu gerakan yang dilakukan oleh tubuh dengan cara tidak menggunakan alat khusus, dengan bentuk peregangan dan melatih kelenturan tubuh supaya dapat menyehatkan tubuh. Soal yang kedua yaitu sarana dan prasarana dalam senam. Sarana dalam senam yaitu suatu tempat untuk berlatih seperti gedung khusus atau menggunakan gedung olahraga, atau lebih tepatnya gedung khusus untuk senam. Prasarana yang digunakan yaitu matras yang digunakan dalam senam. Soal yang ketiga yaitu alat yang digunakan untuk pertandingan putra dan putri. Pada poin putra, alat yang digunakan yaitu gelang-gelang, kuda-kuda lompat, lantai. Pada poin putri yaitu alat yang digunakan pelang bertingkat, kuda-kuda lompat, dan lantai. Soal yang keempat yaitu kondisi fisik umum yang dibutuhkan dalam senam. Hal yang harus ada dalam kondisi fisik adalah seorang pesenam harusnya menguasai suatu kecepatan dalam senam, keserasian dalam senam, kekuatan seorang dalam senam. Semua itu harus dikuasai oleh para orang pesenam. Soal yang kelima yaitu jelaskan kondisi khusus yang dibutuhkan dalam senam. Pada hal ini seorang pesenam harus menguasai seluruhnya tentang kelincahannya dalam melakukan senam. Kekuatan harus dilatih dalam melakukan suatu senam, serta kelincahan dapat melakukan gerakannya tersebut dalam senam, dan reaksi dalam melakukan senam tersebut dengan baik, serta kekuatan dan daya ledak harus dikuasai dalam melakukan suatu senam. Soal yang keenam yaitu bagaimana latihan dasar untuk gerakan rolling depan, rolling V, dan rolling sudut. Pada rolling depan, posisi pertama yaitu pada awal kita berdiri dengan kedua kaki dirapatkan. Pada saat tangan harus dibuat atau diletakkan selebar bahu di atas matras. Yang ketiga, tangan harus dibengkokkan dengan letakkan bagian pundak pada matras dan bagian dari kepala ditekuk. Dan pada saat itu kita berguling ke depan matrasnya. Apabila panggul sudah menyentuh matras, kaki harus segera dilipat dan tangan menggerakkan tulang kering dalam posisi ketika jongkok. Pada rolling V yaitu pada awalnya berdiri kedua kaki rapat. Yang kedua, pada saat tangan harus dibuat atau diletakkan selebar bahu di atas matras. Tangan dibengkokkan dengan letakkan bagian pundak pada matras, bagian kepala ditekuk. Pada saat kita berguling, kaki harus membentuk huruf V saat rollingnya. Pada saat sudah panggul melekat pada matras, kembalilah ke posisi awal semula kita lakukan. Pada rolling sudut, pada awalnya kita jongkok, tangan menumpu di matras, kedua kaki diluruskan, kepala kita lipat jangan sampai menyentuh matras. Kedua tangan melepaskan tumpuan dengan badan harus berputar. Dan kaki dengan kuat sampai kaki kiri atau kanan. Berusaha bangun kembali ke posisi awal semula. Soal nomor 7 yaitu fase pelaksanaan gerakan rolling depan, V, dan sudut. Fase rolling depan itu posisi jongkok, tangan rapat, angkat pinggul ke atas, kedua kaki harus lurus, tumit terangkat, gulingkan badan kembali ke posisi awal. Fase rolling V, posisi jongkok, kedua tangan di depan kaki rapat, kepala dilipat, kaki diayunkan ke belakang dengan tangan menolak kuat, ujung kaki mendarat atau jatuh pada matras. Dan yang terakhir, kita harus kembali ke posisi awal. Pada fase rolling sudut, posisi awal jongkok, tangan di matras, kedua tangan melepas tumpuan, putarkan badan kembali ke posisi awal. Soal nomor 8, apa kesalahan dalam rolling depan dan cara mengatasi?
pada poin yang pertama, yaitu kepala sebagai tumpuan. Cara mengatasi kepala harus lebih dilipat supaya tidak menyentuh matras yang akan mengakibatkan kepala terkilir. Yang poin kedua, yaitu kaki kurang diangkat. Cara mengatasi, kita harus melakukan tolakan lebih kuat lagi hendaknya. Soal ke-9, yaitu apa kesalahan dalam rolling ke belakang dan cara mengatasi. Poin yang pertama, yaitu kaki kurang diangkat. Cara mengatasi, sebaiknya lebih memberikan tolakan pada kaki lebih besar. Poin yang kedua, yaitu tangan kurang memberi tolakan. Cara mengatasi, tangan harus dilatih hingga bisa mengangkat tubuh kita. Soal yang ke-10, yaitu cara gerakan keseimbangan, cara melakukan sikap kapal terbang, kayang, dan lilin. Gerakan keseimbangan adalah suatu kemampuan seseorang untuk melakukan keseimbangan tubuhnya dengan sempurna dan mampu seimbang dengan beberapa detik. Sikap kapal terbang yaitu kaki rapat, tangan berada pada di samping badan, rentangkan tangan selebar bahu ke samping, bungkukkan atau bengkokkan badan ke arah depan, dahi lurus ke belakang membentuk seperti kapal terbang. Gaya kayang yaitu permulaan berdiri memberikan arah pendaratan, kaki dilebarkan, tangan diputar ke belakang hingga menyentuh lantai, hingga badan membentuk seperti busur. Tahan beberapa detik dan kembali ke posisi awal. Sikap lilin yaitu posisi tidur telentang, tangan di samping tubuh, sikap badan lurus, kaki dalam lurus diangkat ke atas. Gunakan kaki dan juga tangan untuk menolak tubuh. Kembali ke posisi awal. Itulah hasil video saya dari 10 soal yang saya bacakan. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.